Kerjaan kamu mungkin suatu saat hilang, tapi peluangmu justru lebih besar dari sebelumnya. Asal kamu tahu beradaptasi dan mau mencoba hal-hal baru di dunia AI. Kamu siap gagal atau siap berubah? Brand Boomcast. Kembali lagi di Brand Boomcast bersama Shogi Mitro, pakar digital branding dan AI coach. Gua memang sekarang banyak mengajar tentang AI dan kali ini gue akan membahas sesuatu yang menarik karena sebetulnya zaman itu berubah dan dengan AI kita tuh semakin mudah. Tapi di luaran ini banyak orang yang sedang ketakutan, katanya lapangan kerja jadi sedikit karena AI. Sebenarnya yang ketakutan ini menurut saya adalah orang-orang yang tidak mau belajar. Karena kalau kamu mau belajar, kamu justru dipermudah dengan adanya AI. Seperti saya hari ini, saya merasa semua yang saya lakukan itu semakin cepat dan semakin mudah. Dan imajinasi saya bisa semakin liar terlaksana. Sekarang AI itu sudah bisa menulis, menggambar, mikir. Bahkan sudah bisa buat teman curhat. Sekarang peluang kita itu di mana sih? Di dalam semakin membesarnya dunia AI dan semakin hebatnya AI hari ini. Saya akan bukakan pandangan dulu ya di awal ya. Kerjaan-kerjaan apa yang pasti akan mulai tergeser. Yang pertama tentunya adalah desain grafis standar. Saya bilang standar ini yang template based. Yang orang ngaku-ngaku desainer tapi desainernya tuh biasa banget tanpa konsep. Nah itu biasanya mereka punya job untuk desain poster event atau thumbnail YouTube. Itu pasti mati deh sekarang. Karena apa? AI akan mendesain jauh lebih baik dari kalian. Tapi kalau kalian ini cuman nggak punya skill yang di luar rata-rata ya, cuman sebagai operator, pasti mati. Desain itu sudah bisa diganti dengan ChatGPT, bisa diganti sama Canva, bisa diganti juga sama Gamma dan lain-lain. Pokoknya banyak deh. Kedua, customer service dasar akan tergantikan oleh AI. Karena apa? Customer service yang AI ini 24 jam tidak akan mengeluh kalau menjawab klien. Dan pasti lebih bagus daripada customer service biasa. Karena apa? Mereka otaknya sudah diprogram. Jadi itu bisa dilakukan oleh chatbox-nya WA ya, kalau sudah ada yang pernah pakai. Kemudian auto replay Instagram sudah ada. Banyak juga sekarang AI virtual voice assistant. Itu akan menggantikan customer service. Nah kemudian penulisan konten yang umum itu juga akan digantikan. Copywriting, deskripsi produk yang misalnya copywriting yang ringan-ringan. Terus caption media sosial digantikan oleh ChatGPT dan Jasper AI. Ini kalau teman-teman sekarang masih punya kerjaan, saya konsultan konten, kreator, bahaya. Kalah sama AI. AI pinter banget, saya sudah coba. Nah, yang keempat, data entry dan administrasi akan tergantikan AI. Excel automation, ya, otomatis di Excel itu sudah ada. Kemudian kita bisa mengisi formulir pendaftaran otomatis. Ada lagi banyak deh, pokoknya AI yang akan membantu kita ngisi formulir itu semua serba otomatis. Yang akan tergantikan lagi adalah editor video. Karena editor video yang ringan itu pasti AI jauh lebih bagus bikinin daripada kalian. Jadi CapCut, AI Runway, AI Describe itu bisa melakukan itu semua. Sebenarnya banyak lagi ya. Saya cuma tadi yang paling berbahaya itu saya sudah sebutkan dulu. Jadi kalau kalian sekarang merasa kerjaan kalian di bidang itu siap-siap tergantikan. Sebetulnya ada lagi, saya tahu. Arsitek hati-hati. Saya sudah coba, arsitek juga bisa digantikan karena gambar itu sudah bisa minta AI. Sampai rendernya. Apa sih yang dibutuhkan oleh dunia saat ini ketika AI semakin besar? Ada yang satu, prompt engineer atau AI trainer. Itu dibutuhkan. Ya seperti saya sekarang juga beralih menjadi AI trainer. Kenapa? Karena saya tahu cara ngomong dengan AI itu seperti apa supaya hasilnya maksimal. Nggak semua orang tahu. Yang kedua, AI content strategis. Jadi bukan cuma bisa pakai AI, tapi tahu bagaimana AI digunakan untuk branding, storytelling, dan campaign secara strategis. Jadi, atau untuk penggunaan-penggunaan lainnya. Kalau kita nggak tahu cara strategi kontennya kayak apa, sama aja juga bohong. Kita dikasih kamera yang mahal, kamera yang bagus, tapi kita nggak bisa operasional dengan maksimal. Kemudian editor, validator konten AI. Nah, AI itu bikin kontennya cepat, tapi perlu manusia untuk revisi karena belum ada rasa dan validasi khususnya di dunia branding dan
hukum. Makanya saya sering menggunakan AI sekarang untuk desain saya. Memang membantu banget, sangat cepat. Tetapi saya tetap harus ada personal touch akhir. Karena AI sering tidak 100% Mas Ian. Kadang masih banyak salah-salahnya ya salah nggak banyak lah. Tapi membantu banget iya. Jadi kalau kalian nggak bisa editingnya dari hasil AI, nah itu bahaya. Ada lagi AI product developer tetap dibutuhkan. Jadi menggabungkan AI ke dalam produk digital yang lain. Misalnya feature AI, aplikasi atau e-commerce. Tahu ini AI-nya tapi nggak tahu cara menggandengkan dengan program-program yang lain. Nah itu AI product developer yang dibutuhkan. Meskipun web desainnya sudah dikerjakan AI ya sekarang ya. Tapi untuk mengelingkannya tetap butuh yang namanya AI product developer. Konsultan transformasi digital ini juga dibutuhkan. Jadi membantu bisnis-bisnis tradisional memahami dan memanfaatkan AI secara praktis. Jadi mereka akan bayar konsultan-konsultan untuk peralihan bisnisnya. Bukan untuk, mungkin yang ditakutkan hari ini itu adalah pengekatan banyak karyawan. Bisa terjadi ya, karena AI-nya nanti akan berkembang ke robot dan yang lain-lain. Yang paling penting adalah bagaimana perusahaan bisa memaksimalkan penggunaan AI ini, kalau nggak ketinggalan sama yang lain. Jadi mau nggak mau juga harus belajar. Karyawan yang tidak rajin, yang males-malesan, suatu saat pabrik tidak akan mau pakai kalian. Kalian akan digantikan oleh robot AI semua. Jadi yang harus kita rubah adalah mindset kita. Yang bahaya itu bukan AI-nya sebenarnya, tapi manusia yang malas belajar AI. Harus shifting dari eksekutor ke pengarah. Jangan saingan dengan AI, kerjasamalah dengan AI, kendarainlah dia. Belajar tools, kita harus belajar terus AI. ChatGPT, Midjourney, Runway, Gamma, dan Kling dan lain-lain. Gua juga belajar AI tiap hari. Kerjaan kamu mungkin suatu saat hilang, tapi peluangmu justru lebih besar dari sebelumnya. Asal kamu tahu beradaptasi dan mau mencoba hal-hal baru di dunia AI. Kamu siap gagal atau siap berubah? Kalau kamu siap maju terus, jangan lupa untuk follow, subscribe channel Brand Boomcast. Dan kita akan lihat bahasan-bahasan selanjutnya yang mungkin bisa membantu hidup kamu untuk menjadi lebih baik. Dari saya Sugi Mitro, pakar digital branding. Brand Boomcast.